Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnisar Zulfiani Hafsah, NIM 2018-57003. Di sini saya akan mempresentasikan responsi PTIT. Yang pertama, PTIT 1 modul 1, jenis pengukuran yang merancang menggunakan untuk merancang meja komputer dengan menggunakan kursi antropometri, yaitu pengukuran tinggi siku duduk, pengukuran rentang tangan, dan pengukuran jangkauan tangan. Dari data antropometri yang telah didapatkan pada tabel di bawah, pengujian data antropometri menggunakan uji normalitas, uji keseragaman, dan uji kecukupan data. Pada uji normalitas dan uji keseragaman menggunakan bantuan software SPSS dengan statistik uji. Uji Kolmogorov Smirnov, sedangkan uji kecukupan data dilakukan dengan perhitungan manual untuk menguji apakah data yang diambil sudah mencukupi dengan mengetahui besarnya huruf nilai n. Berikut merupakan lembar data antropometri. Berikut merupakan uji normalitas data antropometri. Berikut uji keseragaman data antropometri. Setelah perhitungan nilai persentil, diperoleh tampilan keseluruhan nilai persentil dari tinggi siku duduk, rentang tangan, berikut tabelnya. Perancangan meja komputer menentukan dimensi tersebut melalui persentil, karena persentil dapat menunjukkan persentase suatu nilai dari orang yang mempunyai ukuran pada atau di bawah nilai tersebut. Maka mendesain produk tersebut variasi untuk ukuran sebenarnya hingga dapat merancang produk yang memiliki fleksibilitas dan sifat mampu menyesuaikan dengan suatu rentang tertentu. Untuk menentukan ukuran tubuh yang ideal dan merancang sebuah meja komputer ergonomis, perancang menggunakan ukuran persentil 5. Sehingga didapatkan ukuran tinggi meja 69 cm, ukuran panjang meja 149 cm, dan ukuran lebar meja 64 cm. Yang selanjutnya PTIT 1 modul 2, desain produk meja komputer ergonomis pada perusahaan PT Jaya Abadi menggunakan software AutoCAD. Dalam proses menggambarnya, ukuran meja komputer ditentukan dari data antropometri didapatkan dari praktikum 1. Dalam desain meja komputer PT Jaya Abadi menggunakan gambar teknik 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan adanya gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dapat mempermudah dalam pembuatan bill of material meja komputer ekonomi. Berikut merupakan desain 2 dimensinya. Yang ini desain 3 dimensi. Bill of material dibuat berdasarkan desain meja komputer yang telah digambarkan baik menggunakan gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Bill of material terdiri dari gabungan komponen-komponen semua material dan subassemblies yang disatukan menjadi satu selama proses manufaktur. Sangatlah penting untuk dapat mengetahui bill of material dari produk meja komputer agar pembuat dapat mudah mengetahui komponen-komponen yang dibuat dalam pembuatan produk tersebut. Berikut merupakan bagian BOM atau bill of material meja komputer. Berikut merupakan bill of material meja komputer. Bill of material produk meja komputer terdapat sebanyak 4 level pengelompokan. Banyak level tergantung dari desain yang dibuat. Dengan begitu, PT Jaya Abadi dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki keunggulan seperti dari segi kualitas, desain, bentuk, dan ukuran. Untuk menarik peminat konsumen membeli produk tersebut, perancangan produk baik yang baru atau yang sudah ada merupakan bagian yang sangat besar dari sebuah kegiatan teknik. Kegiatan ini persepsi tentang kebutuhan manusia kemudian disusul oleh perancangan suatu perancangan.
Yang ketiga, PDIT 1 modul 3. Bill of material dibuat berdasarkan desain meja komputer yang telah digambar dalam menggunakan gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi pada praktikum modul kedua. Bill of material terdiri dari gabungan komponen-komponen semua material dan sub-assembly yang disatukan menjadi satu selama proses manufaktur. Sangat penting dalam mengetahui bill of material dari produk meja komputer agar membuat dengan mudah mengetahui komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan meja tersebut. OPC atau Operation Process dibuat berdasarkan proses yang akan dialami bahan baku dalam urutan operasi yang memeriksakan sejak awal sampai menjadi produk menjadi meja komputer maupun sebagai komponen dan membuat informasi yang diperlukan untuk analisa lebih lanjut. Berikut merupakan OPC. Operation Chart dibuat berdasarkan proses yang akan dialami bahan baku dalam urutan operasi dan pemeriksaan sejak awal sampai menjadi produk jadi meja komputer maupun sebagai komponen dan juga membuat informasi yang dibutuhkan untuk analisa tersebut. Assembly chart dibuat berdasarkan OPC yang telah dibuat sebelumnya, digambarkan berbentuk grafis dari urutan aliran komponen secara rakitan bagian atau sub-assembly ke perakitan suatu produk. Pada assembly chart meja komputer ergonomi, tiap komponen part digambarkan dengan huruf A sampai F dan proses operasi digambarkan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Berikut merupakan gambar dari assembly chart. Berikut merupakan nama dari masing-masing simbol. Berikut merupakan keterangan jenis assembly dan setiap nomor assembly. Yang selanjutnya PTIT 1 modul 4. Sebelum melakukan praktikum proses manufaktur modul 4 ini, praktikan harus mengetahui dasar-dasar pemesinan dan mesin berkakas terlebih dahulu untuk memudahkan dalam proses pengaplikasian terhadap kualitas produk yang dibuat. Pada proses pembuatan meja komputer, praktikan menggunakan berkakas antara lain meteran, gergaji, gerinda, palu, dray, kembang, kunci pas, mata bor, tangan, dan kunci L. Dengan memahami dan mengetahui perkembangan proses manufaktur modern, dapat pula memudahkan pengerjaan dalam proses pembuatan meja komputer. Maka dalam perkembangan proses manufaktur, berkembang pula alat-alat atau mesin berkakas yang sudah modern yang digunakan dalam proses pembuatan hingga akan lebih mudah praktikan dalam pembuatan meja komputer. Pada praktikum proses manufaktur, waktu dalam setiap proses berbeda-beda. Berikut waktu diperlukan untuk membuat produk meja komputer. Yang pertama, proses pengukuran setiap bahan membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit. Berikut merupakan gambarnya. Yang kedua, proses pemotongan setiap bahan baku membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit, dan itu gambarnya. Yang selanjutnya proses turning. Proses turning praktikan membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit. Proses pengamplasan. Proses pengamplasan bahan membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Yang selanjutnya perakitan. Proses perakitan komponen meja komputer membutuhkan waktu kurang lebih 90 menit atau 1 jam 30 menit. Yang selanjutnya PTIT 1 modul 5. Kesimpulan yang diperoleh dari praktikum biomekanika modul 4 adalah dengan adanya praktikum biomekanika ini praktikan dapat menganalisa postur tubuh mahasiswa serta meminimalisir terjadi cedera dengan menggunakan metode ruler dan reba. Dengan adanya mengidentifikasi proses tubuh mahasiswa dan menentukan apakah postur tubuh mahasiswa yang dilakukan sudah aman dan nyaman, serta ergonomi dapat memastikan bahwa meja yang telah dibuat dapat digunakan dengan nyaman oleh pemakai. Praktikum biomekanika ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pada praktikan, khususnya pada penilaian
postur tubuh dari hasil praktikum biomekanika didapat hasil skor 5, pada analisis REBA mendapatkan dan skor 4 untuk menganalisis metode Rula. Berikut merupakan posisi tubuh mahasiswa saat praktikum biomekanika. Berikut merupakan data sudut posisi duduk mahasiswa. Berikut merupakan skor analisis metode Rula. Yang kedua, PTIT 2 Modul 1 berdasarkan praktikum yang telah dilakukan disimpulkan sebagai berikut. Dari proses pengolahan data pada PT Jaya Abadi, metode moving average periode 5 dengan metode yang terpilih sehingga digunakan sebagai metode peramalan pada metode periode Januari 2021. Metode peramalan permintaan meja komputer terbaik pada PT Jaya Abadi, adalah metode moving average pada periode 5 karena memiliki nilai error terendah, yaitu jadi metode moving average periode 5 yang akan digunakan sebagai metode peramalan PT Jaya pada produk meja komputer untuk periode Januari 2021, yaitu mean absolute deviation sebesar 279,2, mean absolute perfection error sebesar 8,66%, forecast sebesar 2.898. Dan selanjutnya PTIT 2 Modul 2 Material Requirement Planning atau MRP merupakan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan kebutuhan produk dari jadwal master ke dalam kebutuhan barefaced waktu untuk subrakitan. Sebagian komponen dan bahan baku PT Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan berbagai macam jenis kayu menjadi aneka produk. Salah satu produknya adalah meja komputer, berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga perusahaan perlu untuk mengetahui berapa jumlah persediaan material dan bahan baku untuk produk meja komputer yang maksimal. Untuk mengetahui MRP, produk meja komputer membutuhkan pengumpulan data yang meliputi data struktur produk meja komputer atau bill of material, data jadwal induk produksi, data persediaan, data lead time. Dari data tersebut dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software QM4 Windows untuk mendapatkan output material requirement planning atau MRP meja komputer. Dari display indent bill of material, produk meja komputer menghasilkan output perancangan kebutuhan material produk meja komputer PT Jaya Abadi, yaitu pada bulan Januari 2021 produksi meja komputer jadi pada akhir Desember 2020 masih mempunyai tingkat persediaan PD0 dan before sebesar 120 unit. Kebutuhan kotor untuk produksi meja komputer jadi pada minggu pertama bulan Januari sebanyak 900, jadi didapatkan kebutuhan bersih sebesar 780 unit yang diperoleh dari kebutuhan kotor dikurangi kebutuhan dengan persediaannya. Kebutuhan kotor untuk produksi meja komputer jadi pada minggu kedua sebanyak 900 unit dengan jumlah persediaan sebanyak 3.225. Kebutuhan kotor produksi pada minggu ketiga adalah 855 dengan jumlah persediaan sebanyak 2.525 unit. Kebutuhan kotor untuk meja komputer jadi pada minggu keempat PD sebesar 930 unit. Jumlah keseluruhan produksi meja komputer pada bulan Januari 2021 adalah sebanyak 3.380 unit diperoleh dengan penjumlahan sebagai berikut. PTIT 2 Modul 3. Dalam penyusunan penjadwalan produksi sebelumnya dilakukan pengumpulan data yang harus dibutuhkan, yaitu data job name, data waktu operasi mesin, waktu due date, serta
to ready time. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah melakukan proses analisis penjadwalan produksi menggunakan software WinKSP, kemudian menginput data yang telah dikumpulkan sesuai dengan form yang ditampilkan pada software. Setelah melakukan penginputan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa hasil yang telah didapatkan pada software tersebut. Lalu hasil analisa tersebut akan diterapkan pada proses penjadwalan produksi dan penjadwalan mesin pembuatan meja komputer. PT Jaya Abadi memiliki permasalahan keterlambatan produksi diakibatkan oleh pengoperasian mesin yang belum terjadwal dengan baik. Maka diperlukan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan, yakni dengan cara menggunakan penjadwalan produksi dengan bantuan software WinKSP. Dengan menggunakan penjadwalan produksi meja komputer PT Jaya Abadi dapat diketahui melihat hasil SIMEK atau waktu optimal dalam menjalankan produksi, sehingga waktu optimal dalam menjalankan produksi meja komputer PT Jaya Abadi adalah 250 menit. Dan selanjutnya PT kita coba modul 4. Dalam penyusunan pengontrolan kualitas produk pada produksi PT Jaya Abadi, sebelumnya dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, yaitu dengan melakukan observasi terhadap 60 sampel dan sebanyak 30 kali observasi. Setelah mendapatkan data yang sesuai dengan tahapan selanjutnya adalah melakukan proses analisa pengontrolan kualitas menggunakan software SPSS, kemudian menginput data yang telah dikumpulkan sesuai dengan form yang ditampilkan pada software. Setelah melakukan penginputan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis hasil yang telah didapatkan dari software tersebut. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dengan analisis kontrol P-chart dan kontrol NP-chart diketahui bahwa kualitas produk meja komputer yang dihasilkan oleh PT Jaya Abadi sudah terkendali. Karena tidak adanya titik yang berada di luar batas dalam proses pembuatan meja komputer dari grafik output pada peta kendali atribut dengan bantuan software SPSS, maka hasil analisis tersebut akan diterapkan pada pengontrolan kualitas produk pada Jaya Abadi. Yang kedua, cara melakukan perbaikan dari suatu produk cacat menggunakan peta kendali atribut, yaitu menganalisis ini adanya, kemudian periksa jumlah sampel, observasi apakah konstan atau berbeda-beda, kemudian ditentukan jenis peta kendali atribut yang cocok yang sesuai dengan ada datanya. Jika grafik yang ditunjukkan ada yang melewati batas kendali, maka hapus sampel yang melewati batas tersebut sehingga semua sampel berada dalam batas kendali atau terkontrol. Sebab jadi ada sampel yang melewati UCL, yaitu sampel keempat, maka sampel keempat dihapus dan dilakukan pengujian kembali sehingga diperoleh output P dan NP yang terkontrol untuk yang melewati UCL atau SSL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnizar Zulfiani Hafsah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum PTID 3 Modul 1 Perancangan Operasi dan Stasiun Kerja. Bab 1. Latar belakang. Semakin ketatnya revolusi industri 4.0 ini membuat perusahaan harus memperlakukan strategi yang matang untuk produksi. Dalam era yang sudah canggih ini, dalam hal persaingan untuk mendapatkan pasar dalam jual beli kualitas adalah hal yang utama dari
utama untuk menjadikan produk yang kita buat untuk mendapatkan kepuasan dari konsumen serta mutu produk yang konsisten untuk daya minat konsumen kepada perusahaan kita dengan cara alur proses produksi atau urutan kerja dengan membagi elemen-elemen operasi secara detail. Tahapan proses kerja harus diuraikan secara logis dan sistematis. Dengan demikian seluruh tahap operasi dapat digambarkan secara detail dari awal proses sampai jadi produk hasil jadi. PT Jaya Abadi merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang furnitur. Apabila dalam urutan produksi tidak diuraikan secara logis dan sistematis, maka akan mengakibatkan keterlambatan produksi, bahkan lebih parah tidak sesuai jadwal yang diinginkan konsumen. Apabila konsumen tidak percaya apalagi pada produk kita atau bahkan lari pada persaing bisnis kita, maka dari itu diperlukan adanya metode pengendalian produksi yang tepat untuk menghindari hal semacam itu dengan menggunakan metode OPC, AC, Precedence Diagram, Production Routing, Learning Curve, Cycle Time, Lens Balancing. Formasi lintasan dalam proses produksi diharapkan dapat mengendalikan membuang waktu tidak perlu dalam produksi dan sistem produk berjalan dengan lancar. Rumusan masalah 1. Bagaimana perancangan ulang proses operasi dan stasiun kerja pada produk meja komputer PT Jaya Abadi. 2. Bagaimana efisiensi lintasan pada perancangan ulang pada proses produksi produk meja komputer PT Jaya Abadi. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui perancangan ulang proses operasi dan stasiun kerja produk meja komputer PT Jaya Abadi. 2. Mengetahui efisiensi lintasan pada perancangan ulang pada proses produksi produk meja komputer PT Jaya Abadi. Pembatasan masalah. 1. Proses perancangan pembuatan meja dari raw material sampai produk jadi masih menggunakan metode operation process chart atau OPC. Kedua, assembly chart. Ketiga, precedence diagram, production routing, learning curve, cycle time, lens balancing, formasi lintasnya. Yang kedua, proses assembly menggunakan alat berupa obeng dan mesin screwdriver. Yang ketiga, perancangan operasi dilakukan dengan pembuatan operation process chart, assembly chart, precedence diagram, production routing, serta menghitung learning curve, lens balancing dengan metode range of positional weight, regional approach, dan candidate rule. Sistematis masalah. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pusaka, bab 3 metode praktikum, yang keempat pengumpulan data, bab 5 implementasi dan analisis, bab 6 penutup, yang terakhir daftar pustaka. Bab 2 studi literatur. Yang pertama, operation process chart atau peta proses operasi akan menunjukkan langkah-langkah secara kronologis dari semua operasi inspeksi, waktu longgar, dan bahan baku sampai ke proses pembungkusan atau packaging dari produk yang dihasilkan. Berikut merupakan simbol-simbol dari OPC. Yang selanjutnya adalah assembly process chart. Peta rakitan merupakan gambaran grafis dari urutan-urutan rakitan bagian dari suatu produk. Yang selanjutnya precedence diagram. Precedence diagram merupakan gambaran sistematis urutan suatu proses pengerjaan suatu operasi yang menunjukkan untuk memudah proses pengawasan, evakuasi, serta rencana aktivitas proses yang digambarkan. Berikut merupakan bentuk dari precedence diagram, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Yang selanjutnya production routing. Production routing merupakan peta kooperasi yang berisi gambaran proses operasi pembuatan produk yang dibuat oleh Departemen Perancangan dan Pengendalian Produksi. Selanjutnya learning curve. Learning curve adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan Peurig untuk menandai suatu gejala yang terjadi bila orang mengerjakan pekerjaan yang sama secara berulang kali.
Berikut merupakan rumus dari Renning kurva. Selanjutnya lens balancing. Lens balancing atau keseimbangan lintasan merupakan metode penugasan dari sejumlah penugasan yang saling berkaitan dalam satu lintasan produksi di stasiun kerja sehingga terdapat kesamaan waktu kerja pada setiap stasiun kerja. Berikut merupakan rumusnya. Bab 3 metode praktikum. Ini merupakan flowchart dari metode praktikum. Penjelasan flowchart yang pertama input, selanjutnya pembuatan OPC-AC, selanjutnya pembuatan appreciation diagram, selanjutnya pembuatan production routing, selanjutnya pengambilan data assembly untuk learning curve, selanjutnya pembuatan learning curve, pembuktian formula, selanjutnya penghitungan cycle time, selanjutnya penghitungan jumlah stasiun kerja optimum, selanjutnya pembentukan stasiun kerja dengan lens balancing, selanjutnya pemilihan metode lens balancing, selanjutnya analisis OPC dan AC, selanjutnya analisis precedence diagram, selanjutnya analisis production routing. Selanjutnya analisis learning curve, selanjutnya analisis pemilihan metode lens balancing, hasil perancangan operasi dan SK. Yang pertama, bab 4 pengumpulan data. Pengumpulan data yang dibutuhkan adalah kerangka meja, permukaan meja, laci keyboard, penutup belakang, penutup kanan, permukaan CPU, penutup kiri. Yang pertama, OPC. Berikut merupakan gambar OPC dari PT Jaya Abadi. Operation production dimulai dari bahan baku, kemudian mengikuti setiap langkah proses seperti proses pengukuran, pemotongan, pengelasan, pengamplasan, pengecatan, dan perakitan sampai menjadi sebuah unit atau bagian dari sebuah unit yang akan dirangkai. Pada gambar OPC di atas dicatat hanya kegiatan operasi dan pemeriksaan, serta pada akhir proses dicatat tentang penyimpanan. APC. Berikut merupakan gambaran APC dari PT Jaya Abadi. Berikut merupakan tabel dari keterangan assembly chart. Berikut merupakan keterangan simbol dari assembly chart. Yang selanjutnya adalah forecasting. Forecasting atau peramalan permintaan pada penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu moving average, weak moving average, expointed smoothing. Dari perhitungan metode tersebut didapatkan rangkuman dari nilai error MAD dan MAP serta hasil peramalan periode selanjutnya, yaitu peramalan periode berikutnya yaitu sebesar 2.898 unit. Itu dari hasil PTIT 2. Data waktu operasi mesin. Data waktu operasi mesin pada setiap jenis operasi atau job name dalam pembuatan meja komputer PT Jaya Abadi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Selanjutnya, presiden diagram. Presiden diagram merupakan hubungan antar dua atau lebih aktivitas dalam suatu network. Terdapat 2 jenis representasi proyek, yaitu event node dan event node activity on node. Presiden diagram merupakan salah satu bentuk dari activity on node. Berikut merupakan tabelnya. Dari tabel presiden diagram di atas, maka diketahui gambar proses presiden diagram seperti di bawah ini. Production routing merupakan sebuah gambaran tahapan operasi yang disertai dengan mesin, peralatan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi tertentu. Yang pertama, operasi kerangka meja. Berikut merupakan tabelnya. Yang kedua, permukaan meja dan tabelnya. Kemudian laci keyboard dan tabelnya. Selanjutnya penutup belakang. Selanjutnya penutup kanan. Selanjutnya permukaan CPU. Selanjutnya permukaan kiri, penutup kiri. Learning curve data pengambilan waktu assembly. Berikut data waktu assembly meja komputer pada PT Jaya Abadi berdasarkan waktu random generator dengan rentang waktu 500 sampai 1000 detik. Berikut merupakan tabel dari waktu assembly kurva. Berdasarkan data waktu percobaan
Waktu percobaan assembly di atas dibuatlah lining kurva seperti di bawah ini. Dari gambar kurva di atas diketahui bahwa ada 40 percobaan saat assembly meja komputer. Waktu tercepat saat assembly terjadi pada melakukan percobaan ke 29 dan 20 yaitu dengan waktu 8,79 menit dan waktu terlama terjadi pada percobaan ke 20 yaitu 8,8 menit. Pembuktian formula berikut merupakan perhitungan lining kurva menurut Kwaretsky. Dihasilkan sebesar 13 menit. Berikut ini merupakan hasil dari random generator pada K2 adalah 13 menit 5 detik. Jadi selisih antara perhitungan lining kurva menunjukkan Kwaretsky dan hasil dari random generator sebesar 5 detik. Selanjutnya melakukan hasil dari perhitungan waktu siklus, penentuan jam kerja, penentuan jumlah unit per hari, perhitungan jumlah SK optimum, dan pembentukan SK dengan lens balancing. Yang selanjutnya metode Kilbreth-Wells heuristik atau metode region approach. Berikut tabel pembagian stasiun kerja menurut region approach berdasarkan waktu operasi. Berikut menurut tabelnya region approach. Yang selanjutnya metode Large Candidate Rule atau LCR. Metode ini mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dan dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan tabel dari peringkat waktu baku. Selanjutnya metode Large Candidate Rule atau LCR. Ini merupakan tabelnya. Yang selanjutnya metode Rand Composition Weight. Pada metode ini proportional bobot posisinya melihat pada presiden diagram yang telah ditentukan dan dapat dilihat sebagai berikut. Berikut merupakan tabel dari Ranked Position Week. Tabel dari susunan stasiun kerja. Pemilihan metode lens balancing. Penentuan metode lens balancing yaitu dengan melihat nilai yang paling terendah dalam lens efisiensi dan smoothing index. Berikut merupakan perhitungan dari 3 metode tersebut. Berikut merupakan metode perhitungan dari metode Rand Proportional Weight. Perhitungan dari metode Region Approach. Perhitungan dari Large Candidate Rule atau LCR. Menentukan metode lens balancing yaitu dengan melihat nilai yang paling terendah dalam lens efisiensi dan smoothing index. Dari ketiga metode tersebut, nilai yang paling rendah yaitu metode balance delay. Dari hasil perhitungan di atas, metode yang dipilih adalah metode Large Candidate Rule memiliki nilai balance delay dan smoothing index terendah yaitu 5,8% dan 33,61. Bab 5. Implementasi dan analisis. OPC dan APC. Dari gambar 41 operation proses di atas meja komputer PTJ Abadi mengalami 25 proses operasi. Jumlah waktu operasi sebanyak 61 menit dengan operasi quality control selama 3 menit, sehingga total untuk memproduksi 1 unit meja komputer PTJ Abadi memerlukan waktu sebanyak 94 menit. Yang kedua, assembly chart. Dari gambar 4.2 assembly chart, meja komputer PT Jaya Abadi mengalami beberapa langkah perakitan dengan kode dan penjelasan sebagai berikut. Huruf A menunjukkan kode dari kerangka meja, huruf B menunjukkan nama kode dari permukaan meja, huruf C menunjukkan nama kode dari laci keyboard, huruf D menunjukkan nama kode dari penutup belakang, huruf E menunjukkan kode dari penutup kanan, huruf F menunjukkan nama kode dari permukaan CPU, huruf G menunjukkan nama kode dari penutup kiri, huruf AI menunjukkan nama kode dari assembly perakitan kerangka meja, permukaan meja, dan laci keyboard dengan menggunakan mesin bor. Huruf A2 menunjukkan nama kode dari assembly perakitan penutup belakang dan penutup kanan dengan menggunakan mesin bor. Huruf A3 menunjukkan nama kode dari assembly perakitan permukaan CPU dan penutup kiri dengan menggunakan mesin bor. Presiden diagram PT Jaya
APD terdapat pada tabel 44 sehingga memiliki 24 proses dan 1 proses quality control dan 3 assembly dalam pembuatan meja komputer dengan penjelasan sebagai berikut. Operasi 1 pengukuran kerangka meja, operasi 2 pemotongan kerangka meja, operasi 3 yaitu pengelasan kerangka meja, operasi 4 menghaluskan kerangka meja dengan operasi 5 yaitu pengukuran permukaan meja, operasi 6 yaitu pemotongan permukaan meja, operasi 7 yaitu penghalusan kerangka meja, operasi 8 perakitan kerangka meja. Operasi 9 yaitu pengukuran penutup belakang, operasi 10 yaitu operasi pemotongan penutup belakang, operasi 11 yaitu operasi penghalusan penutup belakang, operasi 12 yaitu operasi pengukuran penutup kanan, operasi 13 operasi pemotongan penutup kanan, operasi 14 operasi penghalusan penutup kanan, operasi 15 yaitu operasi perakitan penutup belakang, operasi 16 operasi pengukuran permukaan CPU, operasi 17 yaitu operasi pemotongan permukaan CPU, operasi 18 yaitu operasi penghalusan permukaan CPU, operasi 19 yaitu operasi pengukuran penutup kiri, operasi 20 operasi pemotongan penutup kiri. Operasi 21 operasi penghalusan penutup kiri, operasi 22 operasi perakitan permukaan CPU, operasi 23 itu operasi pengecatan, operasi 24 operasi pengeringan, operasi 25 operasi quality control. Production routing. Pada proses produksi meja komputer PT Jaya APD menggunakan 6 mesin yaitu meteran dengan merek Disbro, laser, distant, meter, compact, mesin gerinda merek Makita 125, las merek H dan L, MMA 120 volt, mesin bor merek RYURDR 823A, gergaji mesin dengan merek MEG TS 101 HD, amplas kasar dan halus merek Disbro 220W, impact drill merek LVDIAN, kompresor merek OM W774G. Lining kurva. Dari gambar 47 kurva di atas diketahui bahwa ada 40 percobaan saat assembly meja komputer. Waktu tercepat assembly terdapat pada melakukan percobaan ke-29 dan 20 yaitu dengan waktu 8,79 menit dan waktu terlama terjadi di percobaan ke-20 yaitu 8,8 menit. Yang selanjutnya lens balancing. Penentuan metode lens balancing terdapat 3 metode yaitu metode region average, metode LAR kandidat rule, metode yang ketiga metode rank positional weight. Dari hasil perhitungan di atas, metode yang dipilih adalah metode LAR kandidat rule dan memiliki nilai balance delay dan smoothing index terendah yaitu 5,8% dan 33,61. Pemilihan lens balancing. Dari ketiga metode lens balancing yang paling efektif dan yaitu balance delay dikarenakan nilai lens efisiensi metode ini tertinggi dan smoothing index terendah dari perhitungan dari metode lens balancing. Untuk nilai lens efisiensi dari metode LAR kandidat rule yaitu 92,22%, balance delay dengan nilai 5,8% dan nilai smoothing index sebesar 33,61. Penutup. Kesimpulan. Perancangan ulang proses operasi meja komputer PT Jaya APD dimulai dari pengumpulan data pendukung seperti data elemen operasi meliputi komponen tipe komponen, jumlah yang digunakan, data waktu operasi. Data tersebut diolah menjadi operation process chart, assembly chart, diagram presiden, dan production routing. Dengan 25 proses operasi, sedangkan perancangan ulang stasiun kerja dimulai dari pengumpulan data, diantaranya data forecasting, nilai demand, waktu siklus, jumlah stasiun kerja optimum untuk selanjutnya diolah menggunakan metode lens balancing. Yang kedua, efisiensi lintasan menggunakan metode LAR kandidat rule yang menghasilkan 9 stasiun kerja dengan nilai efisiensi dari metode LAR kandidat rule yaitu 92,22%. Balance delay dengan nilai 5,8% dan nilai smoothing index sebesar 33,61.
Saran yang dapat penulis sampaikan kepada praktikan yang datang agar lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan praktikum di laboratorium, lebih teliti lagi ketika mengambil data. Kemudian bagi para pembaca, semoga laporan ini bisa dijadikan bahan referensi serta memberikan wawasan mengenai perancangan operasi dan stasiun kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 2, perancangan manajemen dan perusahaan industri. Latar belakang perusahaan. Banyaknya perusahaan furniture yang sudah menyebar berbagai kota membuat semakin ketatnya persaingan di antara pengusaha di bidang furniture ini. Hal tersebut membuat semakin sulit bagi pihak industri untuk menentukan target pasar yang sesuai dengan produk perusahaan. Pihak industri dituntut untuk mampu membuat strategi pemasaran dengan baik demi keberlangsungan perusahaan. Dengan mengetahui target pasar, kondisi perusahaan, serta kondisi persaingan pasar saat ini, maka pihak industri mampu membuat kebijakan perusahaan yang disesuaikan. PT Jaya Abadi merupakan perusahaan furniture yang bergerak di bidang manufaktur. PT Jaya Abadi merupakan perusahaan berkembang yang belum memiliki strategi usaha yang cukup kuat, khususnya di bidang pemasaran. Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan adanya perencanaan strategi usaha yang baik agar PT Jaya Abadi dapat membuat kebijakan perusahaan yang sesuai demi keberlanjutannya industri tersebut. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Jaya Abadi adalah sebuah perusahaan furniture yang berdiri sejak 2020, di mana perusahaan ini melayani kebutuhan meja komputer perkantoran maupun instansi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Produk yang kami tawarkan tentunya memiliki kualitas yang tinggi dan berbahan dasar yang tinggi pula. Kami menawarkan meja komputer ergonomis dan tentunya kami menjamin barang tersebut. PT Jaya Abadi sendiri memiliki arti filosofi sebagai berikut. Jaya memiliki arti kemenangan, keberhasilan, sehingga diartikan perusahaan sebagai selalu berhasil dalam bisnis, berhasil dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan, dan berhasil dalam segalanya. Abadi memiliki arti kekal, langgeng, dan awet, sehingga diartikan perusahaan mampu mempertahankan kesuksesan atau keberhasilannya. PT Jaya Abadi ini bertempat di Rembang, Jawa Tengah karena bermula kurangnya produsen dan supplier meja komputer ergonomis di Kabupaten Rembang. PT Jaya Abadi ada untuk memenuhi dan menguasai permintaan lokal maupun nasional. Produk meja komputer ergonomis dengan harga yang terjangkau. Nama perusahaan PT Jaya Abadi, jenis produk meja komputer ergonomis, bidang usaha furniture, alamat perusahaan Jalan Demang Waru, kilometer 1 Desa Waru, Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nomor perusahaan 024534786622. Berdiri sejak 4 Maret 2020. Email ptjayaabadi.co.id. Website www.ptjayaabadi.co.id. Pemilik Administrator Yudhiani Hafsah. Berikut merupakan logo dari PT Jaya Abadi. Dan ini merupakan makna logo PT Jaya Abadi. Makna logo Jaya Abadi terdapat dua warna, yaitu warna hijau dan warna hitam. Warna hijau memiliki arti kesuburan dan kemakmuran, sehingga warna hijau tersebut diterapkan pada PT Jaya Abadi selalu sukses. Warna hitam memiliki arti kekuatan, kepuasan, dan keseriusan, sehingga warna tersebut diharapkan PT Jaya Abadi selalu memberikan kepuasan karyawan maupun konsumen. Background dari logo itu sendiri berwarna putih, lambang dari kejujuran, dan memiliki arti untuk menjadikan perusahaan lebih mengedepankan kejujuran untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Lambang lingkaran memiliki arti konsentrasi, ketetapan, dan target, sehingga diharapkan pada PT Jaya Abadi memiliki ketepatan untuk mencapai target perusahaan. Arti dari Jaya Abadi sendiri menjadikan perusahaan yang menjadi sukses selalu.
Tulisan furnitur menggambarkan perusahaan PT Jaya Abadi bergerak pada bidang furnitur. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadikan PT Jaya Abadi menjadi supplier dan produsen furnitur yang berkualitas, inovatif, serta mampu menghadapi persaingan global. Misi menjual produk. 1. Menjual produk dengan harga terjangkau. 2. Melakukan proses pekerjaan sesuai prosedur dan aturan SOP. 3. Penyelesaian pekerjaan dan pesanan konsumen tepat waktu. 4. Menghasilkan produk furnitur berkualitas ekspor. Yang selanjutnya menggunakan bahan baku furnitur berkualitas. Value dan belief. Value, kreativitas tinggi. PT Jaya Abadi mampu memberikan kemampuan yang terbaik secara konsisten, integritas. PT Jaya Abadi menjalankan pekerjaan dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab tanpa melakukan tindak kecurangan. Loyalitas. PT Jaya Abadi memiliki kesetiaan kepada konsumen serta berpikiran terbuka. Selanjutnya berpikir terbuka. PT Jaya Abadi menerima ide-ide dan mampu mengembangkannya. Untuk belief, kami percaya dengan memiliki loyalitas dan kreativitas integritas yang tinggi serta berpikiran terbuka mampu membawa perusahaan menjadi produsen meja komputer ergonomis dengan kualitas dan pelayanan konsumen yang baik. Moto perusahaan. Berikut merupakan moto dari perusahaan PT Jaya Abadi. Menjadikan perusahaan furnitur dengan menyediakan kualitas produk yang baik dengan serta selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Tagline perusahaan. Berikut merupakan tagline perusahaan dari PT Jaya Abadi sebagai berikut. Jaya Abadi pasti murah. Maksudnya dari slogan tersebut agar mudah diingat bagi konsumen mengenai PT Jaya Abadi menyediakan furnitur dengan harga yang murah dan kualitas yang baik. Bab 2, perancangan organisasi. Berikut merupakan gambar STO dari perusahaan PT Jaya Abadi. Elemen-elemen dasar dari struktur organisasi pada PT Jaya Abadi. The Operation Core. The Operation Core itu yaitu tenaga kerja dan tenaga perusahaan yang melaksanakan aktivitas produksi. The Strategic Effect pada PT Jaya Abadi yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direktur Utama. The Middleland. The Middleland pada PT Jaya Abadi pada manajer departemen perusahaan. The Struktur pada PT Jaya Abadi yaitu Direktur Utama dan Divisi Research and Development. The Supporting Staff. The supporting staff pada PT Jaya Abadi yaitu anggota divisi dalam departemen. Elemen-elemen organisasi. Kompleksitas menjadi indikator antar hubungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi cara bagaimana hubungan dengan dikelola ahli untuk mencapai tujuannya. Berikut ini penjelasan singkat mengenai rancangan kompleksitas organisasi dalam PT Jaya Abadi. Selanjutnya formalitas. Selanjutnya sentralisasi. Tentang kendali. Klasifikasi organisasi. Klasifikasi organisasi PT Jaya Abadi termasuk ke dalam struktur sederhana karena desain ini mempunyai peraturan yang sangat diformalisasi. Tugas dikelompokkan ke dalam departemen wewenang, sentralisasi pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando dan perbedaan tugas antar lini dan staf. Berikut gambarannya. Identifikasi proses bisnis. Berikut merupakan identifikasi proses bisnis. Berikut tabelnya. Kemudian dari identifikasi proses bisnis di atas dibuatlah struktur hierarki proses bisnis seperti gambar di bawah ini. Keterangannya level 0 proses bisnis yaitu pembuatan meja komputer, level 1 proses kunci, penerimaan order, produksi meja komputer, pengiriman meja komputer, level 2 aktivitas penerimaan order, konfirmasi order, persiapan bahan baku, proses produksi, proses pembayaran, proses pengiriman. Level 3 tugas pengecekan persediaan barang, pembuatan nota, pembelian bahan baku, pengecekan bahan baku, produksi meja komputer, verifikasi pembayaran dan pengiriman barang.
Dari struktur hierarki proses bisnis di atas dibuatlah peta proses bisnis sebagai di bawah ini. Hubungan antar kerja pada PT Jaya Abadi sebagai berikut. Modul 3 pengendalian kualitas produk rak sepatu dengan metode statistical quality control. Bab 1 pendolan. Pada PT Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ya, dengan produk khusus meja rakit dewasa. Ini perusahaan menekan isu kualitas dan krisis yang dialami oleh divisi produksi meja komputer. Dampaknya target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan di bulan mendatang menurun. Permasalahan yang dialami divisi produksi meja komputer berawal dari recall yang dilakukan pada model meja komputer rakit. Akibat perusahaan harus membayar denda dengan biaya perbaikan meja rakit yang di recall. Untuk itu PT Jaya Abadi berencana mengatasi permasalahan tersebut. Perusahaan melakukan pengendalian kualitas dimulai dari melakukan analisis acceptance sampling dan menggunakan metode SQC. Dengan menggunakan peta kendali atribut dengan metode tersebut akan mempermudah dalam mengatasi permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi selama produksi, sekaligus mengendalikan permasalahan yang sering muncul, menjamin mutu dalam suatu produk. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan metode acceptance sampling dalam mengendalikan mutu produk guna mengurangi produk cacat pada PT Jaya Abadi. 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan pada produk meja komputer yang diproduksi PT Jaya Abadi. Yang ketiga, bagaimana hasil implementasi dari pengendalian kualitas dengan menggunakan SQC dengan peta kendali atribut dari produk meja komputer PT Jaya Abadi. Tujuan penulisan untuk mengetahui penerapan metode acceptance sampling dengan mengendalikan mutu produk guna mengurangi produk cacat pada PT Jaya Abadi. Mengetahui faktor-faktor menyebabkan kecacatan pada produk meja komputer yang diproduksi PT Jaya Abadi. Mengetahui hasil implementasi dari pengendalian kualitas dengan metode SQC dengan peta kendali atribut dari produk meja komputer PT Jaya Abadi. Bab 2. Tujuan pusaka. Kualitas. Kualitas menurut Atriani 2004 merupakan keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang meliputi marketing, engineering, manufaktur, dan maintenance dengan dapat dipakai sesuai harapan dan kebutuhan. Selanjutnya pengendalian kualitas. Menurut Maleyev 1994 dikutip dari Aryan 2004, pengendalian kualitas atau pengendalian kualitas statistik memiliki cakupan yang luas, di mana terdapat pengendalian proses statistik, pengendalian produk, dan analisis kemampuan proses. Alat bantu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas statistik merupakan alat untuk mengendalikan kualitas dalam menentukan tingkat kerusakan produk yang diperoleh perusahaan dengan menentukan batas toleransi dari jenis produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya, acceptance sampling melakukan rencana sampling penerimaan tidak terlepas dari cara pemilihan sampel yang representatif sehingga dapat memberi gambaran yang tepat tentang karakteristik populasi yang diselidiki. Rencana sampling menunjukkan ukuran sampling dan cacat yang diizinkan dalam sampling untuk menentukan apakah suatu populasi diterima atau tidak. Berikut merupakan metode praktikum. Keterangan menentukan tujuan, menentukan batas dan asumsi, melakukan instruksi pustaka, menentukan rencana sampling penerimaan, menentukan jumlah sampel, menentukan lot diterima atau tidak, melakukan inspeksi raw material, membuat peta kendali atribut variabel, analisis Pareto atau Fishbone, melakukan analisis data terkontrol atau tidak, analisis Fishbone, melakukan analisis output flowchart. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf.